Al-Fatihah. Kita masih lanjut dari pembahasan yang kemarin nih mengenai kemandirian atas diri sendiri. Kehidupan manusia tak mungkin terhenti pada lahir saja. Ada titah Allah atas semua anggota tubuh kita, baik anggota yang bersifat material seperti organ luar dan organ dalam, maupun anggota imateri seperti perasaan. Allah ciptakan kepala untuk menjadi tempatnya otak dan akal. Diciptakan kedua telinga untuk dapat mendengarkan nasihat. Diciptakan kening untuk menjadi anggota sujud pada Allah. Dikisahkan dalam buku Daqaiqul Akhbar bahwa wajah manusia itu diciptakan dari tanah surga sebagai tempat keelokan serta perhiasan bagi manusia. Gigi diciptakan dari telaga Kautsar sebagai tempat untuk sebuah senyum yang manis. Lalu tangan kanan diciptakan dari debunya Ka'bah sebagai tempatnya barokah. Perangkat utama untuk bekerja serta tempat dari kedermawanan. Tangan kanan, tangan kiri diciptakan dari tanahnya negeri Persia sebagai perangkat untuk bersuci dan membersihkan diri, serta panjang lagi penjelasan lainnya. Jadi di kitab Daqaiqul Akhbar itu agak unik nih, memang kitabnya menceritakan hal-hal yang kalau baca kitab itu nggak kayak baca dongeng, soalnya banyak cerita-cerita yang istilahnya mungkin ada yang legenda, legenda orang-orang ulama-ulama terdahulu, atau memang petunjuk-petunjuknya itu dapat dari mimpi-mimpi, dapat dari mimpi atau dari ilmunya orang-orang terdahulu. Gitu. Jadi dikisahkan disebutkan di dalam kitab itu kenapa manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna, padahal diciptakannya toh dari tanah liat, tidak seperti setan yang diciptakan dari dari api gitu, setan iblis yang diciptakan dari api. Seakan-akan api itu lebih kuat, lebih kuat daripada tanah. Nah, istimewanya manusia, memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Ini bisa jadi adalah sebuah legenda atau bisa jadi ini sebuah ilmu yang diturunkan turun temurun dari para nabi. Jadi penciptaan manusia dari tanah itu bukan kok ambil tanah di mana aja, mboten nggih. Tapi memang diciptakan lebih dahulu bumi. Mungkin sampean terus timbul pertanyaan, oh berarti penciptaan itu tidak langsung. Padahal kan Allah itu kalau berkehendak di Al-Quran saja dikatakan kun, Allah baru mengatakan kun itu sudah jadi, fayakun. Kalau pakai fa di situ berarti bukan kemudian, tapi benar-benar langsung jadi. Tapi proses penciptaan dunia itu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dengan cara berproses. Diciptakan dengan cara berproses. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa penciptaan manusia, seluruh umat manusia itu penciptaannya kan dari nurullah, dari nurullah. Kemudian semua para nabi itu penciptaannya adalah mengambil dari Nur Muhammad. Jadi sebelum diciptakan dunia ini, Nur Muhammad itu sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Dan kemudian kisah para nabi diakhiri dengan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada proses penciptaan manusia juga begitu, proses penciptaan manusia itu diambillah tanah dari dari mana-mana itu. Tujuannya memang manusia itu akan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna ya manusia itu. Kok bukan malaikat? Ya bukan, memang dikehendakinya begitu. Malaikat itu diciptakan hanya dengan ketaatan, tidak diciptakan kehendaknya sendiri, tapi manusia mboten. Manusia itu diciptakan sedemikian sempurnanya, sedemikian rupa sampai
dimasukkan juga di dalamnya adalah perasaan, okay? Perasaan, ada perasaan yang mendorong pada hal-hal yang baik atau perasaan yang mendorong pada hal-hal yang buruk. Nah, istimewanya manusia dari mana ya? Dari situ justru. Nah, ketika akalnya diisi oleh ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan al-alim itu kan sifatnya Allah nih. Manusia itu adalah makhluk yang paling bisa menggambarkan atau memancarkan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah itu adalah kata-kata yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim. Manusia bisa mendapatkan itu semua. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan tentunya, ya, dengan bimbingan. Maka Rasulullah pun menjadi seorang nabi, seorang rasul, tidak langsung Allah ngendikan nanggone nabi, tapi di sini diturunkan malaikat Jibril untuk menjadi pembimbing daripada Rasulullah. Kembali lagi, jadi semua anggota tubuh manusia ini diciptakan dengan proses. Memang Allah menghendaki penciptaannya adalah dengan proses, tidak langsung. Apakah itu semua umat manusia? Iya, semua umat manusia sama. Bukan yang dari tanah itu hanya Nabi Adam. Kalau di dalam sebuah rentetan yang pernah diceritakan sama Abi itu, ya masuk akal bahwa manusia itu dari tanah. Kan kalau kita nanam apa-apa kan di tanah kan. Kemudian tumbuhlah makanan, dimakan oleh orang tua kita, jadi energi. Nah, dari energi itulah kemudian terjadi pembuahan dan lain sebagainya sampai jadilah manusia. Jadi masuk akalnya, dulu saya selalu berpikir kenapa Abi percaya diri sekali ketika menyampaikan nalar-nalar semacam itu. Belakangan saya mulai research lah ke orang-orang yang mengenal Abi sejak muda, gitu. Jadi ke teman-temannya Abi, salah satunya di Banjarpanji itu, ke Pak Bur. Jadi saya dapat cerita bahwa Abi itu gelar MA-nya bukan dari sini. Gelar MA-nya Abi itu ternyata memang gelar kehormatan yang diberikan oleh Abuya. Kenapa Abi bisa dapat gelar MA? Ternyata buku-bukunya Abuya itu dari muda kan produktif nulis buku, Di antaranya ya Mafahim yang yang pernah dikaji di Pacet itu. Setiap tahun Abuya itu mengeluarkan buku, bahkan kadang-kadang setahun sampai 2 kali. Abi itu di Mekah cuma 2 tahun, maksudnya sama Abuya cuma 2 tahun disuruh pulang, dianggap sudah cukup dan diberikan gelar. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang 2 tahun, rata-rata 10 sampai 15 tahun. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata Abi itu di Mekah menjadi editor kitab-kitabnya Abuya. Itu saya benar-benar baru tahu karena Abi nggak pernah cerita. Jadi ya taunya dari teman-temannya Abi. Kenapa 2 tahun sudah dapat gelar MA, gelar master loh MA itu. Ternyata gelar itu adalah diberikan dari universitasnya Abuya, tempat Abuya kuliah. Jadi pada saat itu ambil doktor, terus skripsi dan buku-bukunya Abuya itu semua editor dan pentasihnya adalah Abi. Baru sekarang saya paham, oh makane Abi ku lek gawe penalaran opo-opo gak wedi salah. Percaya diri karena ya memang status pendidikannya sudah diakui gitu, Nah, dari penjelasannya Abi sangat masuk akal. Kalau orang bilang manusia dari tanah itu nggak masuk akal, enggak, justru memang ada penalarannya. Energi manusia itu dari makanan. Semua makanan itu ditanamnya kan dari tanah, enggak kan? Ditanam di tanah. Nah, itu sumber energi itu yang kemudian membentuk menjadi telur yang dibuahi, kemudian menjadilah manusia. Dari kecil Abi itu kalau ngomong masalah manusia, ngomong no anak, ngomong no uang lah tentang manusia. Ya itu dulu waktu kalian mungkin dulu kalian masih berupa tanah gitu. Terus kemudian suatu ketika yaitu Abi menjelaskan bahwa nalarnya manusia dari tanah itu seperti itu. Dan semua anggota tubuh itu memiliki
fungsi. Allah menghendaki diambil dari sini ya, seperti yang saya kutip di sini nggih, wajah manusia diciptakan dari tanah surga. Nggih, mangkane memang di dunia ini ada nggih cinta pada pandangan pertama itu ya ono krono fitnai wajah niku luar biasa. Nggih, magnetnya wajah itu luar biasa. Memang wajah itu berarti lek rupaku biasa lek paling titik nyawuke biyen teko surga. Dicawuk no titik wis lamat-lamat sing penting entuk. Sing murni teko tanah surga berarti mek Nabi Muhammad ambek Nabi Yusuf. Liyane menungso saidik kan kalau di Dakoikul Akbar itu juga dikisahkan nih. Kalau digambarkan ketampanan umat manusia seluruh dunia nih, ketampanan umat manusia di seluruh dunia itu setengahnya itu adalah ketampanan Rasulullah, seperempatnya ketampanan Nabi Yusuf, sisae iku wong sak donya sampai ila yaumil kiamah. Paling wong sak donya iku dicawukno titik-titik ngono teko surga. Wong Indonesia ta mek sak jumput paling. Itulah salah satu alasan yang pernah dijelaskan oleh guru saya pada saat itu, kenapa seorang Nabi Muhammad itu dilahirkan di tanah Arab, nih. Karena orang Arab itu karena mereka unggul dalam segala hal, nggak hanya dalam segi pola pikir, tapi juga segi fisik, ayu-ayu rupane ganteng-ganteng, nggih kan? Otomatis kepercayaan diri orang Arab bisa dibilang etnis peradaban manusia yang pertama itu kan di tanah Arab. Wonge pasti lebih angel dibandingkan etnis lain. Karena itulah Rasulullah diutus Rasul yang diutus itu dari tanah Arab. Coba bayangno, misale Rasul iku gak teko tanah Arab, yo kira-kira wong Arab gak ngandel lek sing ngomong rupane kaya awak-awak dhewe ngene iki. Karena diciptakan di tanah yang serba memiliki kelebihan apapun. Ya termasuk kelebihan fisik dan mental ya. Itu dari mana ya, jadi seperti itu wajah, karena wajah itu adalah kemarin di tafsir Al-Quran juga disebutkan ya, kenapa nyebutnya kalimatnya pakai kata wajhuhu, karena wajah adalah anggota tubuh yang paling utama. Di dalam wajah ini ada berbagai bentuk ekspresi kan. Orang marah tentunya bisa dilihat dari anggota di wajahnya, gitu kan. Orang senang, orang marah, itu semuanya terekspresikan di wajah. Yang paling punya banyak makna itu kan wajah. Maka wajah itu diambillah dari tanah surga, karena ini adalah anggota dikehendaki memang sebagai hiasan manusia itu ya dari wajahnya. Ojo heran lah anggota tubuh liyane iku gak ono skincare, wajah tok sing ono skincare. Ya gawe ngrawat iku lemah surga ya. Keelokan serta perhiasan bagi manusia. Gigi diciptakan dari telaga Kausar sebagai tempat untuk sebuah senyum yang manis. Ya. Ya seperti ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kemudian tangan kanan. Nah, kenapa Islam itu menganjurkan supaya apa-apa kita menggunakan tangan kanan. Pekerjaan seperti makan. Bukan berarti tangan kiri tangan jelek. Ini yang sering saya sampaikan ya. Jadi kalau tangan kiri itu bukan tangan jelek ya, dua-duanya bagus. Misalnya gak ono sing kiri apa ya apik dadi rupane menungso kan ya elek. Ya cacat gak ono tangan kiri. Dua-duanya tangan yang bagus ya. Tapi memang tangan yang disenangi oleh Rasulullah ya, sembari mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak, kita ucapkan kalimat yang baik gitu nih. Bisa saya ketika mengetahui, memahami logikanya ya. Oh ternyata kalimat seperti ayo pakai tangan yang bagus itu juga kita berarti memberikan persepsi pada anak-anak bahwa tangan kiri adalah tangan yang buruk, padahal tidak ya. Padahal sama sekali tidak, hanya saja tangan kanan adalah tangan yang sunnah digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Tangan yang disenangi oleh Rasulullah kalau apa-apa menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri bukan tangan yang buruk. Tangan kiri diciptakan dari tanah yang bersia sebagai perangkat untuk bersuci dan membersihkan diri. Ini kegunaan tangan kiri.
Makanya itu kalau orang-orang Eropa kan nggak ada membedakan tangan kanan, tangan kiri, bahkan ada di salah satu pendidikan Montessori itu dikembangkan bagaimana anak itu bisa bertumbuh dengan fungsi kedua tangan yang sama. Tangan kanan dan tangan kiri itu disamakan. Kalau di dalam Islam kita sudah diajarkan tangan kanan ada fungsinya sendiri, tangan kiri ada fungsinya sendiri. Toh kenyataannya manusia itu ya kalau nggak kidal pasti ngapa-ngapain pakai tangan kanan, gitu kan? Kalau kidal baru dia pakai tangan kiri, apa-apa pakai tangan kiri, tapi tetap minimal makan harus pakai tangan kanan supaya dapat sunnahnya. Otomatis pahalanya orang yang kidal tapi selalu makan pakai tangan kanan itu pahalanya lebih besar daripada yang normal asli pakai tangan kanan. Kenapa? Karena ada usaha dan kerja kerasnya yang mengusahakan, padahal dia kan kidal, memang nggak bisa fungsi utama tangan anggota tubuhnya itu adalah yang kiri. Rasa malas bergerak tanpa alasan atau kecanduan menikmati malas tentu akan melemahkan elastisitas anggota. Dampaknya kita akan terbiasa menunggu bantuan orang lain untuk melakukan ini dan itu. Kayak males niku nyandung ya. Wong lek wis kecanduan males ya wis apa-apa njuk jupukno. Apa-apa ngenteni ana sing ngladeni. Nah, ini jangan sampai. Jangan-jangan masih ya sampean dadi dadi punyai, dadi wong sugih ngono misale, ojo gampang-gampang anak-anak niku ya dididik, diberitahu selagi bisa ambil sendiri. Ya, selagi bisa ambil sendiri. Nah, biasanya mangane kadang-kadang itu nek nopo istilahnya salah satu hal yang ini, kalau misalkan jarak anak pertama ke anak kedua itu terlalu jauh, biasanya sing adike itu terbiasa minta bantuan nang kakake karena jaraknya terlalu jauh. Tapi ya nggak apa-apa, itu sih kalau saya ya lebih baik ya jaraknya agak jauh daripada ngeruwecel podo ruwet ya, aduh bingung aku bayang notok wis bingung. Nek nopo jenenge jarak ideal ya minimal si kakak itu sudah nyusu 2 tahun. Haulaini kamilain itu kan standar minimum yang diajarkan di dalam Al-Qur'an menyusui, menyempurnakan susun 2 tahun. Itu standar minimum. Setidaknya itu menjadi ukuran sebagai seorang ibu. Kok sampean durung mari murui sing kakake nggih, adike wis lahir. Ya apa kakake iso menjadi contoh lah iki rada angel. Pasti di situ dari kecil si kakak sudah mengalami luka batin. Wah, berarti mari ini aku gak prioritas. Itu pasti ada. Pasti ada. Nah, bagaimana? Pasti ibunya akan butuh penanganan khusus dengan nek anake recel ngono itu pasti butuh penanganan khusus. Ya kula gak nyacat wong sing ngono, tapi lah aku dhewe gak sanggup. Kula anak papat jarake padha kabeh 3 tahun. Mboten nate sing sundulan mboten nate. Karena sulit karena nanti ketika mengajarkan kemandirian seperti ini, misalkan mengajarkan apa-apa dikerjakan sendiri gitu, pasti agak susah kalau misalkan usianya terlalu rengket gitu. Kalau usianya agak jauh, biasanya sih adik lumayan bergantung apa meneh karakter bawaan kakaknya itu penyayang. Nah itu adike untuk ngajari adike apa-apa dhewe iku ya agak butuh kerja keras. Tapi ya nggak masalah, yang penting kan diajarkan. Nah kalau orang terbiasa nopo jenenge kecanduan males, ya wis apa-apa nunggu, apa njaluk tolong. Maka sebenarnya kesetaraan bagaimanapun saya tipe orang yang setuju dengan kesetaraan gender niku. Karena persepsi sosial di masyarakat kita itu wis pokoknya iki kerjaane wong wedok. Wong wedok iku sing penting dapur kasur sumur ngono. Lah terus lek nang omah ya sing lanang HP-an, nang njupuk ngombe tok lho gak gelem, njaluk jupukno. Nah, ini pada akhirnya nanti juga akan memberikan persepsi yang buruk pada anak-anak. Semakin anggota tubuh kita itu jarang dipakai, otomatis kan yo wis ndang gurung tuwek wis digawe ngadep wis kretek-kretek.
durung kaya tuwek wis awake wis tuwek nggih. Sel tubuhnya sudah menua. Nah, ini jangan sampai. Kalau manusia yang produktif tidak seperti itu. Apa-apa yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Kemandirian atas kebutuhan diri sendiri itu adalah hal penting. Pembiasaan terhadap pekerjaan fisik yang dimulai dari membereskan kamar tidur sendiri, mengambil makan sendiri. Ini seyogyanya kan dilakukan sejak kecil ya, serta pekerjaan mandiri lain yang membentuk kepercayaan diri yang baik saat berteman dan bersosialisasi dengan orang lain. Maka saya kurang setuju dengan pondok-pondok yang hanya menerapkan cleaning service di pondok kalau piket. Nah, ini agak kurang setuju. Yo sih biasanya sing mondok anak wong sugih-sugih ya. Yo terserah ya wong ibuke sing bayari, tapi kan nopo jenenge kan iku kekayaan, masih kekayaan orang tua. Agak kurang setuju mawon nggih. Ya lebih senang memang pondok minimal lah masih yo masak, ono tukang masake minimal kan kayak tempat tidur dan ruang lingkup pondok itu dibersih secara piket nggih. Gak di wis kabeh cleaning service nggih. Akeh sakniki kan pondok sing koyo ngoten. Wis pokoke tugase sing mondok iku mek sekolah turu wis pokoke mek belajar ambek turu ambek mangan kok mangan garek dikelompokno ono cleaning service sing tukang kora-kora. Turu ya ngono, turu-turu dhewe mari ngono sing ngresiki wong liya wis koyo juragan apa wae wong sing mondok. Padahal karena masih muda nih. Karena masih muda jadi harusnya ya fisiknya yang dipakai ngoten. Kemandirian atas diri sendiri juga berlaku pada organ imateri, yaitu perasaan. Karena tak jarang diri kita mengabaikan rasa-rasa yang semestinya hanya perlu kita sadari kehadirannya, seperti rasa lelah, rasa kesal, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah. Nah, ini kita harus bisa ini ketika sudah semakin dewasa, kita harus bisa menyadari perasaan kita sendiri. Oh, aku marah itu harus tak kendalekno. Atau kadang-kadang itu ada juga tipe orang yang ngerasakno ae gak wani. Gak wis aku gak wani. Aku lho nggih, marah iku yo gak wani, sedih yo gak wani. Nah, ini yang berarti sampean belum cukup berhasil untuk mandiri atas perasaannya sendiri. Jadi perasaan apapun itu rasakno ae, gak usah di-skip. Nggih. Gak usah di-skip. Kadang-kadang kita pengen marah, pengen sedih, itu kan wis koyo anggota tubuh yang lain nggih. Perasaan itu sama seperti anggota tubuh yang lain. Ketika kita berjalan terus sikile capek, opo kita akan terus melakukan boten leren, nggih kan? Kita mangan apa jenenge kita santai-santai terus mari ngono kebelet opo gak ditokno kan ya ditokno nggih. Ya napa ya seperti itu, perasaan pun juga sama. Itu harus dirasakan. Kalau kita baik dengan perasaan kita sendiri, ya, insya Allah kita juga akan lebih mudah di dalam minimal kan ketika kita memahami diri sendiri, kita juga akan memahami apa yang dilakukan orang lain ke kita. Ya. Memahami ini bukan memaklumi loh, ya. Gak kok sampean opo-opo wong dolim nang sampean dimaklumi. Wong ono peluang dolim dimaklumi, boten seperti itu. Tapi memahami perasaan itu adalah mendengarkan rasa sakitnya sampean sendiri. Jadi ketika marah, ketika ada perasaan kesal, itu rasakno, jangan diabaikan. Semua perasaan itu penting, buktinya ono. Sama halnya dengan semua anggota tubuh kita. Ya Mas yo koyok sesuatu sing koyok elek misalnya, nopo jenenge ya koyok kita kudu apa kebelet pipis ya pipis itu dudu barang apik tapi kan ono sesuatu sing kudu ditokno. Terus ya kemudian apapun yang ada di dalam anggota tubuh kita semuanya dibutuhkan, maka kehadirannya ya jangan diabaikan. Kehadirannya jangan diabaikan. Ketika lelah ya rasakno, oh aku capek iki. Biasanya berkaitan kalau kita memahami perasaan kita sendiri, kita bisa mengukur potensi. Misalkan pada saat bekerja saya bisa bikin ya, misalkan produksi kelambi ya baju, oh aku lebih teko luru wis capek. Nah ketika capek biasanya akan mempengaruhi pikiran wis gak iso konsentrasi, atine juga ndelok apa-apa dadi salah. Nah ini berarti sampean sedang lelah. Nek sampean terbiasa mendengarkan perasaan sampean itu sampean gatekno.
disitulah sampean bisa mengendalikan perasaan sampean sendiri. Ketika marah juga gitu, apa jenenge, ketika sedang marah juga gitu, didengarkan kemarahannya, apa penyebabnya, kemudian berusaha untuk meredamnya sendiri. Maka Islam juga mengajarkan bagaimana pada saat kita kondisi marah yang tidak terkendali. Kalau kita sedang berdiri, maka hendaknya duduk, kan ngoten nggih. Kalau tetap tidak terkendali, kita ambil air wudhu, karena kemarahan itu sifatnya panas, sedangkan air bersifat dingin. Dan air ketika bertemu dengan anggota tubuh kita yang mayoritas yang kebanyakan unsur tubuh manusia itu adalah air, disitulah semua emosi bisa mengalir. Jadi manfaat air itu luar biasa nih untuk perasaan. Salah satu hal yang saya rasakan itu adalah ketika habis melahirkan, orang habis melahirkan itu stres mbak, stres karena masih ada sakit-sakit nih, sisa-sisa sakit. Terus ya udah kayak harus duduk di situ aja kan, sama anaknya gitu nih. Pasti ada stres, meskipun gak dirasa-rasa no, pasti ono stres lah, bosen atau apa. Apalagi kadang-kadang kalau misalkan tinggalnya di lingkungan yang banyak orang, apalagi kalau anak pertama yang tadinya kita hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri, terus jadi ada anak-anak ini, otomatis nanggono pasti enten stres-stresnya pasti enten. Nah biasanya pada saat begitu darah nifas itu tidak mengalir dengan baik. Ini faktornya apa? Jelas faktornya adalah stresor. Atau misalnya pengen tipe orang sing opo-opo di rumah no, kan biasanya wong nyambang pas babaran itu macam-macam. Bayi ini beratnya piro, lo kok cilik, ngono dikomentari. Sampai lahiran normal, lo pirang jam ngelarani nih misalnya. Kalau anak pertama kan kadang-kadang normalnya orang 2 hari, macam-macam lah. Kalau misalkan tipe orang yang nggak betah sakit ya memang 2 hari itu normal. Karena kan si proses kelahirannya masih mencari jalan keluar nih, kurang tahu babaran. Oh kok suwe ngelarani nih aku loh babaran anak pertama, wis stres maneh gitu. Jadi kadang-kadang stres itu kok ngomong sing nyambang itu wis aneh-aneh ae. Kok misale nopo jenenge LDRan nggih sing lanang pas wae lahiran pas gak ono nang omah diomong maneh, tambah stres wis bojone gak ono diomong pisan gitu. Kayak sorone uripe mangan ngene gak oleh mangan ngono, gak oleh lek wong Jawa iku kuwi aturane. Nah itu biasanya pasti kan terjadi stres, otomatis menghambat keluarnya darah nifas. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah kalau bisa setiap pagi mandinya itu keramas. Kenapa? Karena air yang mengalir dengan di kepala itu bisa meringankan stres ya, mengalirkan memperlancar aliran darah sehingga kemudian darah nifas bisa berjalan dengan baik. Jadi menangani perasaan secara mandiri itu penting, dirasakno, disembuhkan, dirawat itu dalam artian ya dirawat. Luka kan mboten untuk disingkirkan. Coba sampean mari tiba. Terus luka wis sembuh wis gak wis kok lak waras-waras dhewe. Sampean berusaha menyingkirkan lukanya lak tambah loro. Nggih kan? Tapi luka itu harus dirawat. Dirawat itu yo dibersihi, terus diobati kan ngoten nggih. Dipahami lecete nang kene diresihi, terus kemudian diobati sampai sembuh. Dirawat iku yo diobati sampai sembuh niku wau. Nek disingkirkan yo wis dilalek-lalekno langsung disemprot obat apa wis sing penting gampang gak krasa ngoten nggih mboten. Nanti pasti lek digemok maneh lukanya akan semakin parah. Jadi menangani perasaan itu penting nggih, kita merawat. Kok iso-iso ngene. Kalau luka batin itu sampean paksakan untuk disingkirkan, gampang biasanya, terutama wong wedok. Wis lah gak apa-apa. Niku engko napa jenenge ketika tersentuh lagi, kan terluka itu enggak apa-apa. Wong iku gak ono istilah jangan terluka, gak iso. Terluka niku mboten napa-napa. Mungkin dirasakno terus diobati. Oh lukae nang kene iki sing gara aku lara ati. Kemudian ditangani lukanya. Ojo ditularno. Sampeyan ngerti penyebabnya. Terus mari ngono, alah wis gak apa-apa. Engko garek ae aku bales. Akhirnya menularkan luka. Yo lek sampean balesnya langsung nang wonge sing nglakoni. Tapi lek misale sampean akhirnya tidak berhasil menangani dan berubah menjadi dendam,
terus kemudian menularkan luka tersebut kepada orang lain, yo wis apa jenenge, akhirnya luka itu menular kepada orang lain. Karena sampean bawanya dengan emosi, dia terluka, dia tentu akan menularkan lagi kepada yang lain. Nah, ini pentingnya menangani anggota tubuh yang bersifat imaterial niku wae nggih. Jadi kalau yang bersifat materi ya wis sing ketok-ketok kulit niki. Kadang-kadang memang yang lebih sulit adalah menangani yang bersifat imateri, yang bersifat nggak kelihatan. Itu lebih sulit penanganannya. Wong stres, apa ketok teko jowo gak ketok. Nggih kan? Kita nggak tahu masalah apa yang sedang difikirkan orang lain, nggih. Sampeyan misalnya sedang kesal, ya wong liya ya gak ngerti. Maka penanganannya yang kita butuhkan adalah kehadiran diri kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah kehadiran diri kita sendiri. Kalau misalkan terlalu lelah, terlalu tidak bisa menangani, baru sampaikan ini kepada orang lain, misalkan orang tua, guru, teman, atau lek stres wis kebangetan sampai ganggu tidur, ganggu siklus menstruasi, ganggu kesehatan, nah, baru butuh penanganan profesional seperti psikolog. Kalau nggak butuh obat ya datang ke psikolog. Misalkan hanya butuh terapi, kalau psikolog itu kan psikolog kan nggak ngasih obat ya. Tapi kalau butuh obat ya ke psikiater. Kalau psikiater itu menerapi juga memberikan obat. Kalau ke psikolog ya terapi mawon, obat-obatnya paling buatan biasanya diresepkan gitu tok. Itu pun nggak harus ditebus kalau ke psikolog. Jadi saking pentingnya nopo jenenge penanganan mental. Jadi penanganan mental ini penting gitu. Tapi di negara kita memang banyak diabaikan. Orang kayak wis apa jenenge wong sedih, wong stres, mengalami trauma ngono. Diantar ngene, oh kurang sholat iku. Oh, iku kurang syukur iku ngono. Wis pokoke diantar kata-kata ngono ae iki. Padahal yo sing ngomong salate yo gak luwih rajin yo mestine. Padahal beda nih beda. Kalau kita mental sedang terluka itu macam-macam dan bentuknya penyakit mental itu juga macam-macam. Kayak misalkan orang introvert nih, ada introvert, ada ekstrovert. Kita nggak bisa self diagnose nih, nggak bisa mendiagnosa sendiri. Oh aku ini introvert, aku gak iso ketemu orang, padahal belum tahu nyoba. Nggak bisa didiagnosa sendiri. Beneran orang yang benar-benar introvert itu biasanya memang ada reaksi tubuh ketika berkumpul dengan banyak orang. Kalau sudah profesional biasanya akan membatasi ini. Oh saya nggak bisa, dalam sehari saya hanya bisa bertemu dengan 2 orang profesional misalkan gitu. Nah, kalau introvert ini bekerja biasanya memang lebih punya determinasi karena gak gampang-gampang nongkrong gitu. Tapi dia ngukur hanya orang-orang penting yang ditemui. Soalnya nopo kan gini ya, di dunia ini kan ada vibration, ada getaran ketika kita bertemu dengan orang lain. Ya pasti kan biasanya kita itu ngerasa apa yang dipikirkan orang lain. Atau orang introvert itu apa namanya, tubuhnya bereaksi ketika berinteraksi dengan orang lain. Capek, pusing, nek ono acara ngono iku wis mari ngono pas jeda pusing. Nah, ini juga ini beneran introvert mungkin nggih. Tapi memang ada orang-orang yang ekstrovert nggih, kayak bukan berarti karakternya itu tertutup atau terbuka. Ini nggak bisa dikatakan apakah orang introvert itu orang yang tertutup. Maksudnya dia sulit bercerita dengan orang lain, boten. Kadang-kadang ada juga orang yang ekstrovert tapi lebih sulit ditebak. Tapi memang dia nggak masalah, ketemu banyak orang sama sekali nggak ada masalah. Oke, Mas. Jadi sampean juga perlu cari tahu apakah sampean itu orang yang seperti apa atau orang yang tengah-tengah, kombinasi antara ekstrovert dan introvert ya. Kadang-kadang perlu bisa dicari dengan cara apapun, tanya ke profesional atau melakukan terapi kognitif ya. Jadi sampean melakukan terapi sendiri, sampean diagnosa sendiri tapi bukan untuk diumum-umumkan ya. Sampean lihat sampean orang yang seperti apa. Saya itu
ternyata saya itu orang yang saya tidak bisa orang nggak bisa menebak saya dari luar, tapi saya sama sekali nggak ada masalah. Sehari ketemu wong piro ae gak ngeluh, lo tambah seneng. Nah ini indikasi, oh ini berarti ekstrovert. Memang seneng ketemu dengan banyak orang, setiap hari, setiap saat itu seneng. Ada orang yang introvert. Kalau saya sadari lagi nih, saya lihat Umi itu orang yang introvert. Tapi Umi benar-benar bisa mengendalikan dan bisa mengatasi itu. Bisa mengendalikan dan mengatasi itu. Maka saya ingat waktu Abuya Abbas terakhir kali ke Pacet sebelum wafat itu sempat kasih ijazah ke seluruh keluarga nih. Pokoknya kalau keluar ketemu banyak orang baca Al-Ikhlas sama Muawwidzatain 3 kali 3 kali. Itu untuk memancarkan aura positif sehingga orang nggak gampang suudzon. Apa alasannya Abuya kasih itu ke kami? Alasannya adalah karena ini keluarga yang nggak biasa. Pada saat keluar rumah pasti persepsi orang macam-macam. Nah, baca Al-Ikhlas sama Muawwidzatain ini biar Allah yang mengendalikan perasaan orang-orang. Dan Abuya itu di cerita ceritanya Abuya itu kalau pas keluar, pas tidak dalam kondisi baik, niku biasanya minta dibisikkan Al-Ikhlas sama Muawwidzatain itu di telinganya supaya selalu siap ketika bertemu dengan orang-orang. Di sini ternyata Islam itu sangat mempedulikan kesehatan mental kita, sebagai pemeluknya. Nah kalau sampean aku gak peduli bu ekstrovert bu introvert, aku gak peduli yo gak apa-apa yo sakjane, tapi sampean bisa mengindikasi misalkan kalau dalam sehari ketemu banyak orang itu terus kok benar-benar ada reaksi tubuh kayak Umi itu kalau ada acara di rumah dari saya kecil nih Umi itu sehari bisa minum obat pusing itu sampai 5 sampai 6 butir. Ini ada reaksi tubuh. Tapi semua orang yang ketemu Umi nggak ada yang nggak seneng, kan? Semua orang diajak senyum. Berarti bisa mengendalikan perasaan itu sendiri. Kalau orang introvert yang nggak bisa mengendalikan, ada banyak stres jadinya dan nggak mau ketemu orang. Sedangkan manusia itu kan makhluk sosial, nggak mungkin nggak ketemu orang. Nah kalau Abi itu memang ekstrovert orangnya. Tapi apakah Abi bisa ditebak? Nggak ada yang bisa menebak bagaimana orangnya. Jadi bukan soal seperti yang banyak orang persepsikan nih bahwa oh introvert itu orang yang tertutup, ekstrovert itu orang yang terbuka. Enggak, sama sekali bukan itu nih. Tapi memang itu kondisi mental yang mempengaruhi fisik, yang benar-benar mempengaruhi fisik ketika bertemu dengan orang lain dan semacamnya. Nek sampean gak peduli ambek ngono-ngonoan, ya gak apa-apa, mboten napa-napa, tapi kan kita perlu kita perlu melatih diri bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Kalau ada rasa ketidaksiapan, iku mang nggih, lek apik ketemu wong, maca Al-Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain 3 kali, masing-masing 3 kali, nggih. Iku apa? Kita menyerahkan diri pada Allah nih supaya Allah yang mengendalikan perasaan orang-orang tentang kita atau kita yang memang diberikan kesiapan untuk menghadapi orang-orang. Saya pun banyak Mbak melakukan istilahnya adaptasi dalam upaya mengendalikan perasaan saya sendiri. Itu yang tadinya saya nggak ada persepsi untuk ngajar dari usia sekecil atau dulu nih waktu di pondok saya setiap hari harus berhadapan dengan anggota musyawarah saya yang usianya lebih tua itu. Awal-awal ya ada perasaan nggak nyaman, tapi memang ada perasaan yang mendominasi. Oh saya seneng, itu ada. Nah semakin kesini saya semakin paham. Oh ternyata saya memang orangnya ekstrovert, seneng ketemu wong akeh nih, seneng kok dalam sehari ketemu wong akeh ini gak masalah, ya gak capek, ya gak opo. Tapi kalau introvert itu memang ada reaksi tubuh, biasanya pusing, ada yang sampai pengen muntah, gitu. Maksudnya kayak orang masuk angin gitu loh. Kalau kebanyakan ketemu orang, gak muntah mergo ketemu wong gitu, tapi itu reaksi tubuh kok sungguh ya ketemu wong muntah. Mboten niku maksudnya, tapi pusing sing mboten ketahan.
pusing sing mboten ketahan. Nggih. Jadi kemandirian menangani perasaan itu penting. Begitu juga dengan ini nggih. Jadi perasaan-perasaan negatif itu ketika datang juga harus dirasakan. Lelah, kesal, rasa sakit, kecewa, marah, itu takut, semuanya itu jangan diabaikan. Seringkali rasa itu datang di saat kita kelelahan secara fisik. Nggih kan? Sampai fisiknya lelah, kadang-kadang hatinya kan melok capek. Nah, ketika itu datang, berusaha untuk tenangkan diri sendiri. Jangan mudah menyalahkan eksternal, nggih, tapi dirinya yang diistirahatkan, sehingga kita kan apa-apa yang datang ke diri kita kan bukan dalam kendali kita, nggih, tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Cara kita merespon masalah-masalah yang datang itu yang bisa kita kendalikan, gitu. Maka perasaan-perasaan negatif itu memang biasanya datang di saat fisik kita kelelahan juga. Gak apa-apa, saat lelah ojo di skip, nek lelah ngomong lelah, capek pengen nangis aja. Nangis saya gak apa-apa. Itu perlu dirasakan. Kecapean semacam itu perlu dirasakan. Karena sampean punya Allah, ya maka sandarkan dan taruh semuanya pada Allah. Maka duduk dengan tenang. Nek iso gak usah ngomong apa-apa. Di Tulungagung itu ada torekoh dzikir yang ketika ngumpul itu gak baca apa-apa. Bacaannya itu cuman dibaca masing-masing dan semua jamaahnya itu hanya diem. Saya memang nggak pernah ikut majelisnya, gitu. Cuman kebetulan yang pimpinan majelisnya itu abahnya teman saya di Tulungagung itu. Jadi si mbak teman saya ini kakak beradik ya. Kalau ada satu waktu di mana bener-bener biasanya itu di pojokan musola, gitu. Pokoknya di musola itu cuma diem tapi nangis, kayak nggak ada yang dibaca, tapi kayak ada yang dibaca. Paham maksud kula? Kadang-kadang kan sampean ketika khusyuk baca zikir tertentu wis maca la ilaha illallah, nek pas ziarah iku lho Mbak, sampean tahu tak gak ngrasakno ngono ziarah nang ampel ngoten misale nggih, pas sampean tutuk astagfirullah atau la ilaha illallah gak keempet nangise, tahu tak gak? Wis tahu tak burung sampean koyo ngono nggih. Niku koyo ngono, kula ndelok iku dadi cuma meneng koyo ana sing diwaca padahal gak ono sing diwaca. Ya mungkin ana sing diwaca tapi di batin. Nah, ternyata di dalam psikologi itu juga ada treatment seperti itu, nggih. Kita benar-benar meletakkan dan menaruh semuanya, semua faktor eksternal kita letakkan semuanya, kita sadari rasa sakitnya, nggih. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Nggak butuh waktu lama sebenarnya, cuman sekian menit. Insya Allah nanti kalau sudah lebih tenang, ada apapun yang datang kita responnya bisa jauh lebih tenang. Saya mengalami beberapa hal yang di luar dugaan saya nih dari saat saya usia 20 tahunan gitu. Di saat masa keadaan yang benar-benar genting, yang paling saya pedulikan bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Ini bisa kita usahakan. Diri kita sendiri dalam artian bagaimana? Ya kita tetap fokus untuk melindungi diri kita sendiri. Gak usah ngengkel. Ya, tapi tenangkan diri lebih dulu. Kalau sampean tipe orang yang sulit tenang, tetap harus lebih tenang dengan cara ambil jeda sejenak, minum air putih atau ambil air wudhu, kemudian nanti insya Allah yang kasih bantuan. Inilah fungsi kenapa perasaan kita harus dipenuhi dengan iman. Karena ya seperti itu ya. Memang orang yang punya keimanan itu selalu punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, menyembuhkan perasaannya sendiri. Iman yang benar-benar kan seperti itu nih. Di dalam kaidahnya iman kan begitu nggih. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka, kan gitu. Jadi iman itu adalah kita mengabdi. Pengabdian itu bukan melulu tentang sholat, puasa, itu kan ibadah nih. Tapi ada ibadah itu yang ibadah fisik, dan pengabdian itu adalah kita
keimanan itu adalah pengabdian seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak merasa kita melihat Allah, maka kita yakini bahwa Allah melihat kita. Inilah sebabnya kenapa sampai para ulama itu menjadi guru spiritual istilahnya, gitu nggih. Karena menuntun perasaan kita, nggih, menuntun perasaan kita, membawa perasaan kita pada siapa? Pada Allah tentunya. Nah, maka nggak perlu. Nah ini salah satu hal yang akhirnya jadi salah kaprah iki nanggone plus 62. Jadi salah kaprah. Apa-apa dirukyah. Wong trauma dirukyah. Gak masuk akal. Anak nakal bukannya dikonseling dirukyah. Apa nakal ya? Disemburi banyu dibales sampai arek. Padahal arek nakal, murid sulit dikendalikan, itu tugasnya pembimbing adalah untuk mengkonseling, ditanyain apa maunya, ya, terus kemudian dikenali sama itu sebenarnya begini loh, ayo begini yuk. Nah itu namanya konseling, ya. Gak kok anak nakal angger dirukyah, wis tapi angel ning lek konseling niku kudu enten ilmune. Ya wis lek ngono gak usah dirukyah, jaluk nyok banyu nang gone wong-wong sing saleh. Sampeyan sing rajin ngajine lek sampeyan gak iso mengkonseling anak dan muridnya, ya sing rajin ngajine. Untuk sehingganya apa-apa yang sampeyan ucapkan itu masuk. Pada akhirnya bukan kita yang masukkan, karena ada rahmat Allah di situ. Dulu saya masih ingat waktu saya belum terlalu paham dengan komunikasi ya, saya dititipi waktu itu saya di pondok dititipi ning Gunung itu saya juga masih dalam kondisi masih kecil kan. Kadang-kadang kalau saya mengeluh sama Umi gitu, Umi nggak bilang apa-apa, ya kalau bisa diajak ngomong, kalau misalkan nggak bisa ya sampean baca aja ini. Jadi kayak misalkan surat sajadah itu apa sih fungsinya, ini supaya yang dinasehati bisa gampang mengerti, ya. Kemudian yang menasehati juga tahu caranya menasehati yang baik. Jadi ya seperti itulah harusnya kita menjadi seseorang yang beriman, ya. Kita beriman pada Allah, seakan-akan kita melihat Allah, ya. Maka kita selalu percaya bahwa dalam setiap pergerakan kita ada rahmat Allah, karena kita percaya kita melihat Allah, ya. Kita seakan-akan melihat Allah. Jadi hati-hati sekali, ya. Wudhu masih gak ono wong sing delok, wudhuke temenanan. Salat masih gak ono sing delok, salatnya sing temenanan. Nah ini berarti kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak ada perasaan itu, paling tidak kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, maka kenapa Al-Quran berani menjanjikan bahwa Al-Quran itu adalah basyiro wa nadhiro, sebagai kabar gembira. Ini ada satu hal yang saya buktikan bahwa memang Al-Quran itu basyiro. Dulu di Pondok Pacet itu ada anak yang kayak autis gitu loh yang mondok. Jadi ngomong itu sulit, nggih. Kayak orang autis lah, nggih, kayak orang berkebutuhan khusus itu kan sulit, ngomongnya sulit. Terus dia juga ditaruh di Pacet itu alasannya waktu itu karena punya hipertensi. Jadi kalau kondisi tertentu dia bisa marah-marah dan sampai hampir melukai orang lain gitu. Akhirnya ditaruhlah di Pacet. Satu hal yang menurut saya keajaiban Al-Quran gitu, ngomongnya susah, tapi dari alif ba ta kan saya yang ngajar waktu itu, saya masih ngajar ngaji, ngajar Al-Quran di mbak-mbak gitu. Saya tuntun mulai alif ba ta, bener-bener mulai alif ba ta. Itu di luar dugaan, satu tahun turutan selesai terus masuk ke juz amma. Ternyata bisa loh baca Al-Quran. Ini kan ya saking ajaib Al-Quran nih, ngomongnya pancet gak teteh, tapi lek maca Quran niku teteh, genah, jelas. Dan pada akhirnya emosinya juga bisa stabil. Kalau orang hipertensi dini gitu ya, terus hiperaktif terus di situ juga ada istilahnya autisme disorder, biasanya memang kan sulit mengendalikan emosi. Kalau pas kambuh, ini yang ajaib lagi nih. Kalau pas kambuh itu sama Umi cuma dipegang tok, dilihat tok, nggak diapa-apain, dipegang sambil dilihat tok sama Umi juga nggak baca apa-apa. Ayo mau diteruskan gitu tok, udah lemes, nangis, takut. Maksudnya takut itu takluk gitu ya. Terus pelan-pelan emosinya mereda. Disinilah kita harus yakin bahwa
Al-Quran itu punya keajaiban yang luar biasa. Dan itu sampai akhirnya setiap hari itu diajak baca sajadah Ar-Rahman. Memang eh, surat-surat pendek niku punya sir yang hebat nih, kayak Ar-Rahman itu nih, supaya hati kita lunak kan gitu. Kalau surat sajadah itu supaya kita gampang menerima nasihat. Itu terus dibaca sampai akhirnya lulus SMA belum lulus SMA ya, pokoknya terus sudah pulang ya sudah, dia menjalani kehidupan seperti biasa dan udah nggak pernah kabur lagi itu. Jadi intinya dia di Pacet itu ya wis belajar itu fokus ke ibadah sama ke belajar ngaji. Ngomongnya sampai saiki pancet gak teteh, ngomong pancet boten teteh, tapi iso maca Quran. Ini nopo jenenge ajaibnya Al-Quran gitu. Jadi mungkin yang paling sulit dari manusia itu adalah mandiri secara perasaan. Itu lebih sulit dibandingkan kita mandiri secara fisik. Banyak orang yang mandiri secara fisik tapi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Misalkan begini, saya pokoknya aku aku gelem nglakoni apa ae gawe sampean. Lah engko lek sing diomong gawe sampean niku terus mari ngono mati atau ngalih, frustasi kan. Padahal kemampuan fisiknya, kemandirian fisiknya dia punya, tapi pada akhirnya tidak sanggup melanjutkan hidup kalau nggak ada orang ini gitu ya misalnya. Nah itu ada banyak yang seperti itu, karena memang mandiri secara perasaan ini butuh latihan, butuh pemahaman terus menerus nih. Jadi pengenalan diri itu adalah hal yang paling panjang masanya, karena pencapaiannya apa? Pencapaian tertinggi dari pengenalan diri itu ya ada banyak nih. Misalkan kita gini, Allah kan mengatakan bahwa Rasulullah kan mengatakan bahwa cintai aku melebihi dari kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya pencapaian cinta tertinggi adalah ketika kita bisa mengukur seberapa cinta sih kita pada diri sendiri. Maka kalau kita sudah memahami itu, kita akan paham bagaimana cara mencintai Rasulullah. Tentu ini pencapaian yang cukup tinggi, gitu kan? Maka kita dimudahkan dengan apa? Banyak-banyak baca sholawat. Saya cinta kepada Rasulullah. Cinta yang seperti apa? Apakah sudah bisa kita mencintai Rasulullah melebihi diri sendiri? Kalau gitu pertanyaannya, apakah kita sudah mencintai diri sendiri? Jadi kita bisa mengukur kita cinta pada Rasulullah kalau kita mencintai diri kita sendiri. Otomatis prosesnya panjang, seumur hidup. Nah kalau belum sampai, kita tengah-tengah proses terus kemudian kita sudah tutup usia, bagaimana? Nah proses itu yang menjadi nilai diri kita, kan gitu. Proses itu yang pada akhirnya menjadi nilai diri kita. Saya nggak menyangka bisa Umi meninggal di usia belum sampai 70 tahun gitu ya. Ada banyak sekali perjalanan proses yang belum sampai gitu. Tapi dari awal determinasi itu sering disampaikan. Saya sering diskusi sama Abi di sela-sela waktu senggang gitu. Saya ngomong, Abi mendengarkan dan sebaliknya. Terus apakah semuanya sudah sampai? Belum. Tapi semua orang tahu bahwa Abi itu adalah pejuang, memperjuangkan banyak hal. Meskipun belum sampai, pada akhirnya dikenang sebagai orang yang tidak takut untuk memperjuangkan segala sesuatu. Nah, ini termasuk kelebihan daripada manusia. Kalau di dalam prosesnya ternyata nanti kita belum sampai, nah proses ini yang akan menjadi nilai diri kita. Maka nggak usah takut berproses untuk memahami perasaan kita sendiri. Meskipun seumur hidup itu kita lakukan, nggak apa-apa. Seumur hidup itu kita lakukan nggak apa-apa. Minimal ketika kita sudah terbiasa mendengarkan perasaan kita sendiri, minimal apa? Minimal kita tahu ketika kita sedang terluka, kita tahu. Jadi gak jadi wong sing rumit ngono lho, Mbak. Kadang-kadang ada orang-orang yang menua dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami gitu. Jadi karepe opo gak jelas gitu, pingine opo yo gak jelas. Kan repot nggih wong lek opo-opo itu gak jelas, karena perasaan itu gak sensitif.
kayak perasaan kecewa, perasaan marah itu kadang-kadang terlalu over dirasakno atau terlalu diabaikan sehingga pada saat usia sampean lelah nggih iku akan menjadi bumerang. Jadi orang itu kalau kekecewaan itu biasa gak dirungokno nggih. Kan sampean menua iki nggih. Nah pas tuwek iku mau gelo sama sekali. Kan aku saiki wis tuwek. Ya aku kudu dihormati. Tuwek bukannya berwibawa tapi malah gila kehormatan. Kan gak enak diterima. Nggih kan? Nah ini maka kemandirian secara perasaan ini perlu dilatih terus menerus. Sampean harus memahami minimal sampean paham apa yang buat sampean kesal, hindari itu, apa yang bisa membuat sampean marah. Jadi memahami hal-hal itu kemandirian secara perasaan yang dimaksud yaitu tadi ini. Maka baca zikir-zikir itu menjadi sesuatu yang penting. Baca Al-Quran, baca zikir, sholat malam, sholat malam. Karena ada orang-orang yang diberikan kecerdasan emosional. Kalau orang-orang yang diberikan kecerdasan emosional itu biasanya masa remajanya sulit karena si enom wis paham banyak hal. Ini pasti sulit. Sementara sebaliknya orang-orang yang kecerdasan emosionalnya ini sesuai dengan usia, nah ini biasanya memang stabil. Tapi pasti ada satu momen di mana dia mendapatkan satu peristiwa besar yang pada akhirnya merubah seluruh hidupnya. Jadi kan kecerdasan itu kan macam-macam gitu. Ada kecerdasan emosional, gitu. Kemudian kecerdasan intelektual. Nah ini masing-masing orang diberikan potensi sendiri-sendiri. Nah kalau bisa memang kecerdasan emosional itu berkembang sesuai usia. Karena kalau nggak sesuai usia pasti berat. Kalau nggak sesuai usia itu pasti berat, pasti mengalami stresor yang luar biasa kalau kecerdasan emosional ya. Kalau kecerdasan intelektual banyak, maksudnya lebih banyak orang itu punya kecerdasan intelektual daripada kecerdasan emosional. Tapi kecerdasan emosional itu sebenarnya sesuatu yang bisa diusahakan tanpa pandang usia. Beda kalau kecerdasan intelektual. Kalau dari kecil nggak biasa belajar baca Al-Quran, nggak biasa belajar membaca, terus mari ngono umur 15 tahun misalnya baru belajar, kan ada kesulitan di situ, gitu. Tapi kalau kecerdasan emosional boten. Kecerdasan emosional itu kapan kita mau menggali itu, ya insya Allah akan dapat. Biasanya beriringan nih dengan kematangan mental. Pun sesederhana apapun hadirnya jangan diremehkan. Bisa jadi itu akan menjadi sumber energi untuk melakukan semua pekerjaan. Jadi semuanya kayak rasa sayang itu ojo diabaikan. Sampe nek sayang ambek keluargane gak usah izin. Kadang-kadang ono keluarga sing model ngono iku. Sayang ambek dulure dhewe lo izin. Aduh mau izin aku. Oji kemanisan kan. Ojo nggih, perasaan tenang, perasaan sayang, rasa-rasa yang baik itu rasakan. Siapa tahu itu bisa menjadi maksimal gitu. Karena perasaan-perasaan yang buruk biasanya akan bisa dikendalikan dengan perasaan yang baik. Sampai kesel ambek kancane, apa yang bisa mengendalikan? Tapi kan itu koncoku. Kan ngoten gitu. Nah, jadi baik itu perasaan negatif maupun positif semuanya perlu dirasakan secara mandiri sampeyan dhewe iso rasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Mantennya tenan nunggu Mbak, berarti aku mau ngobrol lah Mbak Nenek paling sampean kelasnya Mbak Nenek iku kok dadine dino Jumat nih, Jumat Sabtu Minggu iku pokoknya apa jenenge sak jam ngoten.